Bersyukurlah karena kita sangat dikasihi oleh pribadi yang rela mati untuk kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Di ibadah Paskah hari ini, ayo sama-sama kita beribadah dengan hati yang penuh dengan antusias, haus, dan lapar akan Dia. Kami juga rindu mengajak kalian yang belum bergabung di dalam komunitas rohani untuk bergabung bersama kami di dalam Connect Group. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak person yang ada di layar ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang ada di layar ini. Sebelum ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami ucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib untuk setiap kehidupan kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan merayakan kebangkitan-Mu. Biar sungguh setiap firman yang kami terima Tuhan itu boleh kami imani dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami minta hadirat-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu untuk beribadah bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh di-refresh lagi Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin hari semakin cinta akan Engkau. Thank you Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat Hari Paskah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom anak muda kesayangan Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri, kita mau puji Dia. Come on. Boleh sama-sama saya lihat tepuk tangannya seperti ini.
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun bersorak hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu. Mari Augie, angkat suaramu, kita sembah Dia. Tidak ada yang berdiam diri, semuanya menyembah Tuhan. Sebab Dia yang layak terima segala penyembahan kita. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Shikariara Ramaya Shakara Ramaya Shi. Kami muliakan Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Shikayara Rabatakara Rabatakara Rabaramayasi. Shikayara Rabatakara Rabarabatakara Rabayasi Kariara Rabayasi. Shikayara Rabatakara Rabatakara Ramayasi. Biar hari ini kita dapatkan kasih yang baru daripada Tuhan. Biar hari ini kita dapatkan urapan yang baru daripada Dia. Uribikayara Rabatakara Rabatakara Ramayasi Kariara Raba. Shikayara Rabatakara Rabayasi. Shikayara Pakara Ramayasi. Shikariara Pakara Lamatakara Namayas. Shikariara Pakara Lamayas. Shikariara. Anak-anak Augie, semuanya ambil waktu teduh. Mari sama-sama kita renungkan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan atas kehidupan kita semuanya. Kalau hari ini kita bisa hidup, kita bisa menikmati berkat Tuhan, percayalah semuanya karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan peduli atas kehidupan kita satu persatu. Remikariara pakara lamayas. Shikariara pakara lama. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Tuhan tahu segala kerinduan kita. Bahkan mungkin kalau ada di antara teman-teman hari ini mengalami masa-masa sukar, ketahuilah Tuhan juga hadir di masa-masa di mana engkau merasa kesepian, sendirian, butuh pertolongan. Tuhan ada. Hampiri Dia. Naikkan doamu di hadapan Dia. Ajar kami percaya, ajar kami tetap berpegang teguh kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup. Engkau bukan Tuhan yang mati. Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah sanggup menolong setiap kami semuanya. Sanggup berperkara atas kehidupan kami. Sanggup memakai kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami terus bersandar kepada Engkau. Kami mau terus hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, urapi kami, pakai kami. Pimpin kami ya Tuhan untuk kami terus menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada.
Waktu mungkin kami merasa sendirian, kami tidak tahu harus bagaimana kami melangkah. Roh Kudus buka jalan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami. Daud juga pernah berkata, jangan ambil rohmu daripadaku. Kami juga mau berkata hal yang sama. Roh Kudus tolong jangan ambil rohmu atas kehidupan kami. Kami mau terus bersekutu, dipimpin oleh rohmu. Terima kasih ya Tuhan. Pakai kami, berkati kami, berbicara buat kami. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus di masa-masa pandemi ini. Karena kami tahu di masa-masa ini ada maksud dan rencana Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Ajar kami mengerti untuk kami boleh berjalan di dalam kuasa daripada kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya. Siapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya hari ini ya. Dan hari ini saya rindukan di hari Paskah kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa, saya berharap untuk teman-teman AOG semuanya, untuk kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada, di keluarga kita tentunya khususnya ya. Sebentar ya. Jadi berkat di dalam keluarga kita, karena saya tahu tidak mudah di masa-masa pandemi ini, teman-teman harus banyak di rumah. Jadi daripada kita banyak fokus main games dan lain sebagainya, bukan tidak boleh, silahkan mau main games. Tapi kalau ada kesempatan, ambil waktu ini untuk kalian juga bisa ketemu dengan orang tua, ngobrol dengan mereka. Dan berbagilah, sharing kehidupan kalian, apa yang kalian gumulkan ya. Kalian bisa sharing ke keluarga kalian, ke orang tua kalian khususnya ya. Dan hari ini saya mau kasih judul, His Resurrection Lives in Me. Kebangkitan Tuhan itu hidup tinggal di dalam hidupnya kita juga. Jadi kita percaya, kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, maka kuasa kebangkitannya juga lahir dalam hidupnya kita. Amin. Kalau kita ketahuin di dalam Kejadian, kisah daripada Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, kita tahu hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Betul ya? Terputus. Dan oleh karena Bapa di surga, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah atas kita. Maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal yang kita sebut Yesus Kristus. Diberikan kepada kita. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Satu anugerah yang begitu luar biasa Tuhan berikan buat kita. Anaknya yang harusnya berada di tahta kerajaan surga, tempat yang terbaik, terindah, termulia. Dia harus memberikan anaknya untuk menebus dosa umat manusia, dosa kalian dan saya. Supaya apa? Di dalam Yohanes 3 dikatakan, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa. Ada janji hidup yang kekal buat kita semuanya kalau kita percaya kepada Yesus. Dan saya percaya kalian semuanya anak-anak AOG adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Yang percaya berikan, katakan haleluya. Haleluya ya. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa tapi kita beroleh hidup yang kekal. Dan hari ini, tepat hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari Jumat kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib, tebus dosa kita semuanya. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya. Biasanya dengan telur dan lain sebagainya. Tapi saya tidak bicara tentang telur dan lain sebagainya. Tapi saya sedang membicarakan tentang kebangkitan Yesus itu sendiri. Kebangkitannya begitu ajaib. Dia benar-benar melawan yang namanya satu bukan takdir ya. Satu hal, setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya kematian. Tapi Tuhan, Dia yang maha kuasa. Dia mau menunjukkan kepada kita. Kalau Yesus yang adalah manusia juga.
100% manusia dan 100% Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari ketiga dia tunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bisa bangkit dan dia kembali ke kerajaan surga. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Satu kali kita juga akan dipanggil Tuhan. Kita akan mati tentunya. Tapi percayalah, tubuh manusia daging kita, jasmani kita boleh mati. Tetapi roh kita akan diangkat bersama-sama dengan kebangkitan Yesus. Kita akan beroleh hidup yang kekal nantinya. Amin. Tidak usah terburu-buru, umur kita masih panjang. Amin. Umur kita masih panjang, jadi tidak usah terburu-buru. Tuhan cabut nyawaku karena habis diputus cinta. Jangan terburu-buru. Tuhan masih bisa sediakan yang terbaik buat kalian semuanya ya. Masih ada Santi, Santo gitu ya. Cowok cewek yang Tuhan akan sediakan buat kalian semuanya. Jadi jangan terburu-buru mau dipanggil Tuhan karena kalian barusan putus cinta. Tidak usah terburu-buru. Nikmati hidup yang ada. Kalau kita diizinkan Tuhan masih hidup, berarti Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Tentunya bukan cuma sekedar untuk cari pasangan hidup. Tapi tentunya hidup kita juga dipastikan harus jadi berkat. Amin. Ya. Dan kebangkitan Yesus setelah dia mati di atas kayu salib menandakan bahwa Tuhan itu maha kuasa. Yesus itu maha kuasa. Tubuh jasmaninya boleh mati, tapi dia bangkit, dia deklarasikan. Bahkan kalau kita pelajarin teologi ya, dia turun ke tempat dunia orang mati. Untuk dia deklarasikan, dia katakan bahwa aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Kita harus sadar, kita harus pahami. Allah kita itu dahsyat. Jangan berpaling kepada Allah-Allah yang lain, ilah-ilah yang lain. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus, bersyukurlah. Jangan tukar dia dengan apapun juga. Dia begitu berharga buat kita semuanya. Dia begitu sayang buat kita semuanya, terhadap kita semuanya. Jangan kita merasa kayak menghakimi Tuhan, kita merasa bahwa Tuhan tuh jahat. Kenapa kok Tuhan gak tolong keluarga saya? Kenapa orang tua saya harus bercerai? Kenapa keluarga saya harus mengalami kesulitan ekonomi? Saya harus pindah-pindah rumah. Keluarga kita belum punya rumah yang tetap. Kenapa keluarga saya, papa saya harus di PHK dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru menghakimi Tuhan. Percayalah firman Tuhan kepada firman Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan buat kita. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupnya kita, harusnya kita harus semakin beriman, harus semakin percaya. Bahwa Tuhan akan tolong kita, segera tolong kita. Amin. Amin. Itu yang harus kita imani. Bukan pada waktu kita mengalami masalah, kita malah semakin mengeluh kepada Tuhan. Tuhan kenapa keluargaku demikian? Kenapa begini, kenapa begitu? No. Stop mengeluh. Tekadkan iman kalian. Bulatkan iman kalian untuk percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada dia. Maka dia akan bertindak. Amin. Maka dia akan bertindak. Tapi kalau kita pusingkan diri kita dengan hal-hal yang sia-sia. Kita mengeluh. Maka bukan jawaban yang akan kita terima. Depresi, stres itu yang akan kita terima. Itu yang akan menghampiri kita. Seharusnya kita malah bulatkan iman kita untuk datang kepada dia. Berdoa. Belum dijawab, terus berdoa. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Amin. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Oke, kita akan sama-sama belajar di dalam Roma 6 ayat yang ke-5 sampai ke-14. Roma 6. Sama-sama buka Roma 6, ambil Alkitabmu. Saya tetap dorong teman-teman AOG untuk kita biasakan diri untuk bisa buka Alkitab kita sendiri ya. Jangan dibiarkan Alkitab itu kalau orang Jawa bilang mangkrak gitu ya, tidak tersentuh gitu di rak buku kalian atau di meja belajar kalian. Tapi bacalah Alkitab kalian setiap hari ya. Roma 6 ayat yang ke-5 sampai ke-14. Saya bacakan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kematian Yesus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Udah jelas tuh. Kalau kita jadi satu dengan kematiannya, dengan kematian Yesus, maka kita juga akan menjadi satu, menjadi sama dengan kebangkitannya. Kalau hidup kita, nanti kita akan pelajarinya. Hidup kita matikan daging kita, matikan dosa kita. Kita hidup di dalam Yesus. Nanti ada juga di situ. Maka kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa yang dialami oleh Yesus itu juga akan kita alami.
Yesus jadi pribadi yang penuh dengan kuasa, kita pun juga sama. Ini kerennya, ada janji kebangkitannya yang akan diberikan buat kita semuanya ya. Di ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Paulus sudah jelas berkata bahwa manusia lama kita itu sudah turut disalibkan pada waktu kita terima Yesus. Kita sudah berjanji kepada diri kita, kepada Tuhan juga, Tuhan ampuni dosaku. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan hari itu teman-teman dibaptis tuh. Kalau ada yang belum baptis by the way, segera berdoa, tanya Tuhan, dan ambil keputusan untuk melangkah di dalam pertobatan kalian. Dengan cara dibaptis Islam. Datang kepada segel kalian. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam Segifan. Di minggu yang ketiga kita akan mulai masuk ke dalam Segifan. Pastikan teman-teman AOG, para member AOG, khususnya di GMS Balikpapan, kalau kalian belum terima Tuhan dengan sungguh-sungguh, dibaptis, segera bertobat, terima Tuhan Yesus, dan tanya, ngobrol sama segel kalian untuk segera daftarkan diri kalian masuk di dalam kolam baptisan, baptis Islam. Amin. Karena beberapa hari ini di gereja kita hampir tiap minggu ya, tiap minggu kita mengadakan baptisan. Jadi ada beberapa teman-teman dari AOG ada, dari Eagle Kids ada, dari Family dan Pro M juga ada. Dan saya dorong untuk kita benar-benar yuk sungguh-sungguhlah di dalam Tuhan. Kita matikan manusia daging kita salibkan dagingnya kita. Amin. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kenapa kalian anak-anak muda seringkali jatuh bangun dalam dosa? Simple. Karena kalian tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kalian tidak salibkan dagingnya kalian. Kalian masih menikmati dosa itu sendiri. Kita perlu salibkan dagingnya kita. Bersatu di dalam kematian Tuhan Yesus. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Kita salibkan dosa kita. Lalu apa? Kita hidup di dalam kekudusan. Supaya dosa kita, tubuh dosa kita itu hilang kuasanya. Masih ada tendensi atau potensi enggak untuk kita jatuh dalam dosa? Ada. Tetapi kuasanya sudah dimatikan di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau kita jatuh lagi di dalam dosa itu karena kesalahan kalian. Bukan lagi, jangan dikit-dikit itu salahkan iblis. Ya memang iblis itu menghasut kita. Tapi kuasanya itu sudah enggak ada. Kalau kita masih dibelenggu oleh dosa, kalian mungkin yang pernah mengalami ya. Waktu kalian masih terikat di dalam dosa. Seringkali kita itu mau bertobat tapi kita enggak bisa. Karena kita dijerat oleh kuasa dosa. Tapi pada waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka kuasa dosa itu sudah dilepaskan oleh Tuhan. Jadi kalau kita jatuh, bukan karena, jangan salahkan yang lainnya, karena kalian sendiri mencoba diri kalian. Paham ya? Jangan salah, wah ya ini karena iblis dan lain sebagainya. No. Karena kalian mencoba diri kalian. Iya karena temanku, kenapa kamu mau diajak? Iya kan? Ambil keputusan yang tegas. Ambil keputusan yang tegas. Jangan kompromi dengan dosa ya. Ayat yang ke-7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini yang tadi saya sampaikan, kita perlu mati di dalam bersama dengan Kristus Yesus. Supaya kita hidup juga dengan Dia. 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. 2000 tahun yang lalu di kayu salib dia mati. Tapi setelah dia bangkit, dia tidak mati lagi. Dia tidak mati lagi. Maut sudah tidak berkuasa lagi atas dia. Karena tadi saya sampaikan, barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus. Kita percaya saja kepada Dia. Hidup sungguh-sungguh dengan Dia. Kita tidak akan pernah binasa. Kita akan juga hidup, dikatakan ada janji. Kita juga akan hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Itu keren banget. Itu keren banget buat kita semuanya. Ya. 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Yesus ada di dunia ini supaya apa? Supaya setiap orang yang berdosa ditebus oleh Dia.
Dia hidup di dunia ini untuk apa? Untuk Allah, bagi Allah. Melakukan kehendak Allah. Ini juga yang harusnya kita lakukan. Ya, lanjut dulu nanti saya akan jabarkan. 11, demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau dulu kita pakai mata kita untuk berbuat dosa, sekarang kita pakai mata kita untuk melihat tuayan. Orang-orang mana yang Tuhan mau aku menangkan, aku bawa kepada Kristus. Itu yang kita lakukan. Kita pakai mata dulu, mata kita yang dulunya dipakai untuk berdosa, kita pakai untuk melihat tuayan Tuhan. Untuk melihat hal-hal yang kudus. Hal-hal yang mulia. Kuduskan mata kalian supaya kalian diberikan vision oleh Tuhan. Diberikan penglihatan. Diberikan visi oleh Tuhan. Itu yang kita perlu lakukan. Serahkan anggota tubuhmu. Tanganmu dulu mungkin kau pakai untuk berantem. Mencuri. Melakukan hal-hal yang dosa. Zina dan lain sebagainya. Pakai tangan kalian untuk melayani Tuhan. Pakai tangan kalian untuk melayani Tuhan. Kalau kalian diberikan satu talenta sama Tuhan. Contoh ada teman di tempat ini ada Kosuria melayani di multimedia. Pakai tangannya untuk dia sekarang sedang pegang kamera. Pakai untuk melayani Tuhan. Entah Asyar sekarang enggak boleh jabat tangan ya. Tangannya begini sekarang. Shalom. Pakai untuk melayani Tuhan. Telinga kalian pakai untuk mendengar suara Tuhan. Kalau dulu dengerin gosip terus gitu happy gitu kan, kalau denger gosip happy banget. Pakai untuk mendengarkan suara Tuhan. Duduk diam mendengarkan suaranya. Kalau mulut kita pakai untuk gosip, sekarang pakai untuk berdoa syafaat. Berdoa buat keluargamu, berdoa buat teman-temanmu, anggota segimu, teman-teman segimu, berdoa buat teman-temanmu yang belum kenal Yesus. Pakai mulutmu untuk berdoa, pakai mulutmu untuk bersaksi dan lain sebagainya. Pakai anggota tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Kalau tidak dipakai untuk senjata kebenaran, percayalah, iblis yang akan pakai anggota tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang dikatakan kelaliman, hal-hal yang berdosa. Itu yang akan dimanfaatkan oleh iblis. Jangan tertipu, amin. Jangan tertipu. 14, terakhir. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saya mau sampaikan dikit tentang kasih karunia ya. Kita bersyukur kita sudah ada di zaman kasih karunia. Kita tidak lagi ada di dalam zaman hukum Taurat. Kalau kita ada di zaman hukum Taurat, nggak enak banget. Kita berdosa, wah udah kutuk, dosa, masalah, wah masalah-masalah terus yang akan kita hadapi. Berdosa ada hukumannya. Kalau sekarang kita bersyukur, kita berdosa, kita bisa minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 ya. Barang siapa mengaku dosa, dia Allah yang setia, dia Allah yang benar, Allah yang adil, dia akan ampuni dosamu. Enak sekali itu. Kita berdosa minta ampun, Tuhan ampuni, selesai. Tuhan tidak akan ingat-ingat, beda dengan manusia. Beda dengan manusia. Saya ingat kata-katanya Gus Dur, bagus banget tentang ini. Dur, Gus Dur, kita kan panggilnya Dur atau ya Gus, panggil Gus. Kan ada dulu dia pernah punya kayak musuh dan lain sebagainya. Gus, kamu kayak memaafkan enggak, mengampuni enggak, melupakan enggak musuhmu? Dia bilang gini, kalau mengampuni, memaafkan, saya sudah memaafkan. Tapi kalau melupakan, saya tidak akan mungkin bisa lupa. Manusia enggak mungkin bisa lupa. Memaafkan iya. Tetapi lupa itu enggak bisa. Iya kan? Kita manusia. Tapi Tuhan beda. Tuhan beda. Kalau Tuhan ampuni, dia akan lupakan. Iya kan? Dia buang segala dosa kita jauh ke dalam tubir laut. Dia tidak ingat-ingat dosa kita lagi. Dia bukan Tuhan yang ingat-ingat. Wah karena kamu dulu pernah berdosa ya. Kalau orang Jawa bilang tak titeni ya.
nanti tak ingat-ingat ya. Nanti satu kali kalau kamu buat dosa lagi kamu tak begini kan. Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak begitu. Tuhan tuh baik banget. Dia akan ampuni. Kita ada di zaman hukum kasih karunia. Di bawah kasih karunia. Tapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, jangan sia-siakan. Jangan memanfaatkan kasih karunia dengan cara yang salah. Ya udah kan aku buat dosa enggak apa-apa. Tinggal minta ampun, Tuhan akan ampuni. No. Kita bukan anak-anak muda yang demikian, amin. Kita bukan anak-anak muda yang demikian. Seharusnya kita menjadi anak-anak muda pada waktu kita hidup dalam kasih karunia ini. Malah kita harus semakin giat. Kita hidup kudus bukan karena kita takut Tuhan memberikan kita kutuk atau kita mengalami masalah. No, bukan. Kita lakukan kebenaran, hidup kudus karena kita mengasihi Dia. Karena kita tidak mau melukai hatinya Tuhan. Karena kita tidak mau mendukakan hatinya Roh Kudus. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan anak-anak muda. Ya. Oke. Saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka Yesus lahir dalam hidupnya kita. Yesus ada dalam hidupnya kita. Bukan cuma itu. Dikatakan tadi kalau kita pelajarin, kalau kita menjadi satu dengan kematiannya, maka kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya, kuasa kebangkitannya. Dan kita akan pelajarin ya beberapa hal lah ya, banyak sih kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan ya. Ini loh kuasa Tuhan ini. Jadi ada beberapa poin yang saya mau sampaikan tentang kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu menghapuskan segala dosa. Karena kematiannya di atas kayu salib, maka kuasanya sanggup membebaskan kita dari segala dosa. Menghapuskan segala dosa dalam hidupnya kita. Jadi kalau kita mati bersama-sama di dalam kematiannya, kita percaya kepada Yesus, maka kuasa kebangkitannya juga akan menjadi bagiannya kita. Kita tidak lagi akan hidup di dalam dosa. Kuasa dosa sudah dimatikan. Segala dosa sudah dipatahkan di atas kayu salib. Amin. Sudah dipatahkan semuanya di atas kayu salib. Jadi sudah selayaknya sebagai orang percaya yang kita perlu lakukan adalah apa? Kita hidup benar, berjaga-jaga, jaga langkah kakinya kita. Itu yang kita perlu lakukan. Yang kedua kuasanya itu. Waktu di atas kayu salib tahu? Kan setiap orang itu kalau contoh ya, kalau kita pelajarin di kitab Imamat dan lain sebagainya gitu kan. Kalau ada orang yang berdosa, terus itu bisa kutuk itu bisa turun sampai ke beberapa keturunan di bawahnya. Dan tentunya hari-hari ini sebenarnya kalau kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, belum percaya Yesus adalah Tuhan, maka kutuk daripada nenek moyang itu masih ada dalam hidupnya kita. Contoh ya, kalau dulu di keluarga saya itu dari engkong ya, kalau tidak salah engkong itu kayak pesugihan dan lain sebagainya begitu. Ya kaya iya. Tapi setelah meninggal akhirnya harta bisa habis semuanya, terus mendadak anak-anak itu bisa kena kutuk. Tapi bersyukur karena anak-anaknya sekarang sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kutuknya dipatahkan. Jadi kuasa kebangkitannya itu akan membebaskan kita. Menghapuskan segala kutuk nenek moyang. Kita bersyukur tuh. Kita bersyukur. Bukan cuma dosa kita dibebaskan. Kita tidak lagi dibelenggu, diikat oleh dosa. Tetapi kita juga segala kutuk nenek moyang itu juga dihapuskan oleh Tuhan. Dibebaskan, free. Iblis tidak bisa menuntut kita lagi. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, kuasanya itu memberikan kita kemenangan, menjadikan kita orang yang lebih daripada pemenang. Waktu kuasa kebangkitannya lahir di dalam hidupnya kita menjadi orang yang berkemenangan. Apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai Tuhan buat berhasil. Ini enaknya, kita hidup dalam kemenangan. Kemenangan demi kemenangan kita akan jalani bersama dengan Tuhan. Tolong jangan salah tafsir. Bukan berarti otomatis begitu ya. Jadi waktu kita percaya Yesus, maka apapun yang kita lakukan tanpa belajar langsung menang. No, enggak begitu juga. Tetap perlu latihan. Ada tindakan juga dari kita. Jadi bukan kayak gimana ya namanya ya. Kayak waktu kita percaya Yesus sebenarnya kita jadi superhero yang tidak mungkin kalah dan lain sebagainya. No, bukan maksudnya bukan itu. Apapun yang kita kerjakan Tuhan sertai. Ada penyertaan Tuhan. Tuhan akan pimpin. Tuhan akan berikan kita strategi untuk kita menjadi orang-orang yang menang. Itu loh maksudnya. Amin. Ya, yang berikutnya yang keempat.
Yang keempat, ada satu privilege. Yesus naik ke surga tuh. Pada waktu dia turun dari surga untuk ada di dunia ini, maka Yesus adalah satu-satunya utusan surga untuk menyelamatkan umat manusia, betul? Pada waktu Yesus naik ke surga, 40 hari setelah hari ini, itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu Yesus naik ke surga, siapa yang menggantikan menjadi utusan kerajaan surga? Itu adalah kita. Itu adalah kamu, Anda dan saya. Kita adalah ambasadornya kerajaan Allah. Amin. Kita utusan Tuhan. Kita mencerminkan Kristus dimanapun kita berada. Kita mencerminkan Kristus. Jadi jangan kaget kalau kita jadi seringkali kayak jadi pusat perhatian. Kemanapun kita berada, kita jadi pusat perhatian. Karena kita percaya Yesus. It's okay, itu satu berkat. Menurut saya itu satu berkat. Enggak apa-apa. Kalau mendadak kita dicecar gitu kan, yang barusan viral ya, saya barusan juga lihat di podcastnya Daniel Mananta. Kasusnya tentang yang dia ada podcast dengan Giselle. Dia cerita, dia sebenarnya ada tendensi, ada teman-temannya sempat menyarankan untuk dia akhirnya jangan mengakui kalau itu bukan Giselle dan lain sebagainya. Tapi akhirnya Giselle jujur, dia berdoa dan akhirnya dia dapatkan kekuatan, aku harus jujur. Aku harus jujur. Ya mungkin orang-orang mungkin kayak citra-citranya dia mungkin kelihatan masih baik. Tetapi Tuhan sedih karena dia berbohong. Dia tidak lakukan itu. Ini di podcastnya ya. Saya tidak tahu seperti apa detailnya. Saya kurang paham. Sekilas saja saya lihat. Kita jadi ambasadornya Tuhan. Ya kita jatuh mungkin orang lain. Itu kan anak Tuhan. Kamu bisa jatuh. Kamu bilang kudus. It's okay. Tidak perlu melawan dan lain sebagainya. Kita tetap hidup benar. Minta ampun sama Tuhan. Benahin hidupnya kita. Kita tetap utusan Allah. Satu kali orang-orang yang meremehkan kita. Yang bilang kamu tuh gak mungkin bisa berhasil dan lain sebagainya. Satu kali orang-orang akan lihat hidupnya kita. Orang akan kaget dan bilang Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Pada waktu dia berpegang kepada iman percayanya kepada Tuhan. Orang-orang di Babilonia, mereka terkagum-kagum. Tuhanmu luar biasa. Tuhanmu luar biasa. Biar apa yang dialami Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego juga dialami oleh kita. Sampai satu kali entah kita dipromosikan dimanapun kita berada. Apapun nantinya profesi kalian. Waktu kalian berdiri, kalian akan tahu semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita hidup itu bagi Tuhan. Amin. Amin ya. Sekarang saya mau sampaikan bagaimana caranya untuk kuasanya Tuhan bisa nyata. Yang tadi di ayat yang ke-6 dikatakan begini. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Yesus adalah kematian di dalam dosa. Satu kali untuk selamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Dia datang, dia harus jaga hidupnya sungguh-sungguh. Dia tidak izinkan dosa masuk dalam hidupnya. Kita juga harus jadi orang yang sama. Kalau mau kuasa kebangkitannya itu nyata buat kita semuanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mati di dalam dosa. Kita perlu mati dalam dosa. Jangan bergaul lagi dengan dosa. Tapi bergaul kariblah dengan Roh Kudus. Saat kita bergaul karib dengan Roh Kudus, maka kekudusan Allah akan juga nyata di dalam hidupnya kita. Kita akan menjadi orang yang hidupnya terus dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Hidup kita mencerminkan Yesus itu sendiri. Amin. Ya, yang kedua di 10b dikatakan hidupnya Yesus pada waktu dia ada di dunia ini hidup bagi siapa? Allah. Sama dengan kita. Pada waktu kita ada di dunia ini saat ini, kalau kalian saat ini dengar firman Tuhan, pastikan hidupmu adalah hidup bagi Kristus. Apapun yang kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau tahu itu dosa mendukakan hati Tuhan, jangan lakukan. Kalau kita tahu waktu kita mau berbuat baik, kita tahu nih kalau Yesus melihat ini, dia akan tolong orang ini. Tidak perlu mikir lagi, tidak perlu tanya pemimpin, langsung tolong. Itu yang perlu kita lakukan, hiduplah bagi Tuhan. Bukan hidup untuk menyenangkan manusia. Pencitraan dan lain sebagainya, no. Hilangkan itu. Kita melakukan semuanya
untuk Tuhan, bukan untuk mencari pujian manusia. Kalau diberi pujian oleh manusia, ya tidak usah kayak, enggak usah begitu juga. Ya thank you Tuhan, semuanya untuk Tuhan, atau thank you ya Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita kembalikan pujian kepada Tuhan, itu yang kita perlu lakukan. Enggak perlu kayak jangan, saya enggak perlu dipuji. Biasa ya udah terima aja, puji Tuhan. Thank you ya semuanya kembali untuk Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hiduplah bagi Tuhan, amin. Yang ketiga, yang terakhir, serahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Izinkan dirinya kita untuk dipakai menjadi alat kebenaran Tuhan. Kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa bernafas, bisa hidup. Kita masih diberikan satu berkat, kita punya gadget. Pastikan setiap Sabtu kalian bisa join di dalam CG. Kalau ada teman-teman yang mendengar ini dan belum join di dalam CG, atau mungkin kalian sudah lama tidak join dengan CG, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, kembali kepada CG yang ada. Datang kepada CG kalian, Ceko, atau sebut namanya atau siapapun. Mungkin kalau kalian dekat dengan pemimpin kalian, bilang aku mau join CG lagi ya, enggak apa-apa ya. Join CG. Kita bukan orang yang sempurna kok, pemimpin pun juga sama. Kalian kalau mau mencacati pemimpin kalian, termasuk Koko juga sebagai gembala, kok Ardi begini, bisa kok kalian. Kita semua belum sempurna. Belum sempurna, kita sedang terus berjuang untuk terus jadi orang-orang yang sempurna, sama seperti Bapa kita sempurna, ya kan? Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di sorga yang sempurna itu. Kita memang terus hidup di dalam kebenaran, belajar, jatuh, kita bangkit lagi supaya kita mau menyukakan hati Tuhan dan hidup kita nantinya disempurnakan oleh darah Yesus itu sendiri. Amin. Ya. Jadi kalau kalian udah mulai lama enggak join Segi, yuk kembali join kepada Segi yang ada. Ya, kalau ada teman-teman yang belum tergabung di dalam CG, kalian bisa DM IG-nya kita, AOGMS Balikpapan. Tanya Kak atau Min ya, biasa admin Min gitu ya. Min, aku mau join CG. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Aku mau jadi berkat, aku mau berikan hidupku untuk dipakai Tuhan. Ya, datang kepada CG yang ada. DM kami ya, DM kami untuk kalian bisa bertumbuh bersama-sama dengan kita di CG AOG Balikpapan khususnya ya. Dan saya berdoa di hari kebangkitan Yesus ini, biar kuasa kebangkitannya benar-benar tinggal dalam hidupnya kita. Kita menjadi orang-orang yang terus berkemenangan. Dosa tidak lagi mengikat hidupnya kita. Kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Dan kita siap menjadi ambasador-ambasadornya Tuhan. Ambasador kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kita mencerminkan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berkata pada para murid, jadikanlah seluruh isi bangsa ini muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan saya dorong teman-teman AOG, yuk sama-sama izinkan dirinya kita untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Bersaksi itu mudah, bersaksi itu menyenangkan. Terlebih lagi saya rindukan untuk kita semuanya punya hati sama-sama. Rindu untuk melihat teman-teman kita yang belum kenal Yesus tentunya khususnya. Untuk mereka juga boleh merasakan hal yang sama yang boleh kita alami di dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk sama-sama kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Engkau tak pernah gagal ya Tak Tuhan. pernah gagal. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Tuhan perkasa. Jauh melebihi segala yang ku pinta. Jauh melebihi Segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan. Dia telah kerjakan. Dan bangkit. Dan bangkit. Mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan.
Dalam-Mu ada kuasa. dalam-Mu Ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Sekali lagi kita ulangi lagu ini dari awal. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tuhan sanggup, Amin. Tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa. Dia Tuhan perkasa, Jauh melebihi jauh melebihi segala yang ku perlu, segala yang ku pinta ya Tuhan. Dia telah kerjakan. Dia telah kerjakan. Mari angkat suaramu sama-sama katakan dan bangkit. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa. Dalam-Mu Ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit, dan bangkit, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. Dalam-Mu dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Dan bangkit. dan bangkit Muria karara mata karara mata karara mayasi. mengalahkan maut. Muria kayara mata karara mayasi kayara bara bara. Kau hidup, Tuhan Kau sanggup. dalam-Mu Ada kuasa. Selamanya Tuhan Kau sanggup. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu. Kami hidup dalam-Mu, Yesus Tuhan. Shikariara rama ya shikariara bara bara bara. Shikariara bara bara bara. Auge angkat suara, mari sembah Dia. Uribikayara rapata karama. Biar hari ini kita bersama-sama bersatu di dalam kebangkitan Tuhan. Uribikayara rapata karama ya shi. Kirara ramaya ramaya shandaramu. Shirara ramaya shikayara bara 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 mayasu. Roh Kudus jamah setiap kami. Roh Kudus jamah penuhi setiap kami. Shikayara rapata kararamu. Haleluya, haleluya. Kirbekayara pakarala mayashi. Urbekayara pakarala matakana mayashi. Shikayara patakara mata karana mayashi. Urbekayara pakarala mayashi. Roh Kudus berkata begini. Ada di antara kalian yang kalian merasa kenapa aku terus jadi orang yang gagal. Kau merasa selalu gagal apapun yang kau lakukan kayak Tuhan, kayak seakan-akan kayak kenapa Tuhan tidak berkati dan buat aku berhasil. Bahkan kalian juga sudah mulai melabeli diri kalian, memang aku adalah orang yang akan selalu gagal. Dengar saya. Firman Tuhan sudah jelas berkata bahwa kita diciptakan untuk menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Jadi dengar saya. Aku perkatakan engkau adalah orang yang menang. Engkau adalah orang yang lebih daripada seorang yang menang. Engkau bukan orang yang gagal. Kalaupun Tuhan izinkan hari-hari ini kau mengalami kegagalan, it's okay. Datang kepada Tuhan. Hampiri Dia.
Izinkan Tuhan menjamahmu hari ini, saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan berikan damai sejahtera atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang. Hei, engkau orang yang berhasil, engkau orang yang sukses, engkau orang yang hebat, engkau orang yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Jangan takut dengan kegagalan. Jangan takut dengan kegagalan. Karena sebentar lagi, kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan. Uribi karyara pakara lamayasi. Ini karyara pakara lamayasi, karyara pakara lamayasi. Ini karyara pakara lamatakana lamayasi. Saya diingatkan Tuhan, visi gereja Mawar Sharon di Kalimantan 2030 60 gereja lokal. 2030 60 gereja lokal. Yesus bangkit dan Yesus sudah naik ke surga. Ingat, kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. Kita adalah ambasador-ambasadornya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Dia. Datang di AOG, di gereja ini. Tapi saya katakan Tuhan mau berpartner dengan kalian. Ingat, kita ambasador-ambasador kerajaan Allah. Izinkan dirimu dipakai oleh Tuhan. Izinkan dirimu dipakai oleh Tuhan. Amin. 2030 60 gereja lokal. Ada banyak kota-kota yang belum ada SIG di sana. Di Balikpapan saja masih banyak anak-anak muda yang jatuh di dalam dosa. Yang perlu diselamatkan, yang perlu kasih Kristus. Izinkan dirinya kalian dipakai oleh Tuhan. Kalian bilang, kok aku ini gagap bicara, aku tidak pintar berbicara. Orang yang sedang berbicara dengan kalian hari ini, dulunya juga sama, saya bukan orang yang pintar berbicara. Tapi saya punya hati yang mau Tuhan pakai aku Tuhan. Kalau tidak ada orang yang mau dipakai, pakai aku Tuhan. Kalau ada orang-orang demikian, kalau ada orang demikian yang mau dipakai oleh Tuhan, menjadi ambasador-ambasador Tuhan, menjadi saksi-saksinya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, tidak usah peduli keluargamu. Mungkin saat ini kalian menonton live streaming di kamar, tidak ada yang melihat, biarkan hanya Tuhan dan kamu saja. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Uripika ya rapakara lamayasi. Shikaria rapakara lamatakana namayasi. Shikaria rapakara lamatakana nam. Shikaria rapakara lamayasi. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia. Tetap angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu. Berikan hatimu buat mereka ya Tuhan. Hanyalah bagimu. Hati yang sama yang kau berikan pada hambamu di tahun 2020, 2004 itu ya Tuhan. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa Tuhan, berikan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Urebehana karamatakan nama Yesus. Ini karya rapakara lamatakan, Tuhan pakai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Rasakan hati Tuhan saat ini. Ini karya rapakara lama Yesus. Hatimu tidak tahan waktu kau melihat orang-orang yang belum diselamatkan. Ini karya rapakara lama Yesus, karya lama. Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai kami di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tanganmu. Ini karya rapakara lama Yesus, karya rapakara lama Yesus. Angkat tanganmu dan nyanyikan lagu ini. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Kami beri untuk Engkau. Hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Dan para pemimpin AOG, kalian tahu sendiri, apakah kasih mula-mula itu tetap ada di dalam hidup kalian? Saya sedang tidak menghakimi kalian. Saya sayang sama kalian.
Kalau engkau adalah orang-orang yang mulai kehilangan kasih mula-mula itu, hari Tuhan panggil kalian. Tuhan mau jamah kalian sekali lagi. Mungkin engkau terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, aktivitasmu, kegiatanmu, sekolahmu, apapun itu. Tuhan sudah tunggu kalian. Biar hari ini kasih mula-mula itu Tuhan berikan sekali lagi buat kalian. Ore karya bakara lama yasi, si karya bakara lama takana nama yasi, ora makara lama yasi, ore karya rasakan zaman Tuhan saat ini. Ini karya nama takana nama yasi, ini karya bakara lama takana nama yasi, ora makara lama takana nama yasi karya labata, ora makara lama yasi karya, ora makara lama yasi. Ambil komitmen kembali. Terus mengasihi Tuhan. Ini karya pakara lama takana nama Yesus. Panggilan Tuhan belum selesai sampai hari ini. Ini karya pakara lama Yesus. Kuri karya pakara lama Yesus. Tuhan, pakai mereka sekali lagi. Dan aku berdoa ya Tuhan. Aku minta bukan api yang sama, tapi api yang lebih besar lagi Tuhan berikan buat mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa biar mulai dari hari ini ya Tuhan, ada percepatan, ada pelipat gandaan, ada pertumbuhan yang signifikan yang Engkau akan alami dengan anggota-anggota Sikimu di dalam nama Tuhan Yesus. Sikimu yang mandul, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sikimu akan bermultiplikasi. Sikimu akan bermultiplikasi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan kirimkan banyak jiwa datang kepada Engkau. Siapkan dirimu. Dan jadilah pemimpin yang dengan sengaja memuridkan setiap anggota-anggota Sikimu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebangkitan Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu sekali lagi ya Tuhan. Anak-anak muda yang dikasih Tuhan angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Ini karya bakara nama Yesus. Terimalah berkat penggembalaan. Berkat dari tata Allah yang maha tinggi. Terimalah berkat daripada Bapa yang mengasihi kalian. Terimalah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah penyertaan, urapan, kasih dan anugerah daripada Allah Roh Kudus yang mengurapi kalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.